Sosok pembunuh dan mutilasi Tiara terungkap, lokasi eksekusi jadi tontonan warga. Sosok pembunuh dan mutilasi Tiara Angelina Saraswati alias Tas, 25, wanita asal Lamongan, lokasi yang diduga menjadi tempat eksekusi ramai jadi tontonan warga. Polisi terus mendalami kasus penemuan potongan tubuh yang tercecer di jurang tepi Jalan Raya Pacecangar, Kabupaten Mojokerto, Sabtu, 6 September 2025, sore. Setelah identitas potongan tubuh manusia itu terungkap, kini giliran terduga sosok pembunuh dan mutilasi korban mulai mendapatkan titik terang. Dari penelusuran polisi, wanita yang merupakan alumnus UTM Bangkalan itu diduga dieksekusi di kamar kos di Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong tubuh manusia atau hewan. Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks kejahatan, di mana pelakunya memotong-motong tubuh korban yang sudah meninggal untuk berbagai motif, seperti menghilangkan jejak, menyembunyikan identitas korban, atau melampiaskan amarah dan kebencian. Dalam hukum pidana di Indonesia, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang mutilasi. Namun, tindakan ini biasanya dijerat dengan pasal-pasal pembunuhan. Motif di balik tindakan ini bisa beragam, mulai dari masalah asmara, sakit hati, hingga faktor psikologis. Dikutip Tribun Lampung.co.id dari penelusuran Surya.co.id, kabar tersebut membuat rumah kos milik Budiono itu mendadak ramai, Minggu, 7 September 2025. Budiono pun gusar karena tak menyangka, satu di antara rumah kos miliknya mendadak ramai menjadi perhatian polisi dan warga. Tampak gang kecil di depan kamar kos itu dipasangi pelis lain dan beberapa petugas berjaga di depannya. Satu kamar kos sederhana berukuran 3x4 meter persegi dengan fasilitas kamar mandi dalam itu diduga menjadi lokasi eksekusi perempuan berinisial Tas. Tas diduga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi, dan potongan tubuhnya kemudian ditemukan berserakan di jurang 15 meter di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu, 6 September 2025, lalu. Minggu, 7 September 2025, sore, sejumlah polisi dari Mojokerto tampak melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di kos milik Budiono. Warga sekitar pun berkerumun, sebagian masih tidak percaya kos kecil di gang sempit itu terseret kasus mutilasi. Dari penuturan Budiono, muncul nama Alfi yang merupakan seorang penyewa kamar kos yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Rumah yang diduga tempat eksekusi dihuni laki-laki namanya Alfi. Masih muda orangnya, tutur Budiono. Ia masih ingat jelas, Alfi mulai menempati kamar kos sejak April lalu. Pemuda itu mengaku berasal dari Sumatera Utara dan mengetahui kosnya dari media sosial. Tanpa banyak basa-basi, Alfi itu langsung mengirim uang muka meski belum pernah meninjau kamar. Katanya mau tinggal bersama istri sirinya, tambah Budiono. Setelah mendapat pembayaran uang sewa, Budiono menitipkan kunci kamar untuk Alfi melalui penghuni kos lain. Sejak itu, aktivitas Alfi hampir tidak pernah diawasi.